Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Suirmanto. Saya di sini akan mempresentasikan tentang konsep ukuran tendensi sentral data tunggal. Itu tujuannya di sini membahas ini adalah untuk memenuhi tugas akhir semester dalam mata kuliah statistik. Nah, sebelum kita lebih lanjut, saya di sini akan memberikan stimulus tentang pembahasan ini. Ya, dalam ilmu statistik, ilmu ini merupakan cabang ilmu yang memiliki peran penting dalam pengolahan data guna untuk menarik kesimpulan serta membuat keputusan yang berbasis data atau berbasisnya pada bukti. Jadi tidak hanya sebuah konsep, tapi juga real, dibuktikan. Salah satu tahapan awal dalam analisis statistik adalah penyajian data. Itu kita perlu menyajikan data agar nantinya data itu bisa kita olah, dan tujuannya penyajian data ini adalah untuk mempermudah pemahaman terhadap informasi yang terkandung dalam data tersebut sehingga dapat mendukung proses analisis selanjutnya. Dalam menyajikan data itu terdapat berbagai metode yang dapat diterapkan seperti tabel, grafik, dan diagram yang masing-masing memiliki keunggulan dalam menggambarkan karakteristik data. Dalam analisis statistik juga digunakan ukuran tendensi sentral, yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan nilai tengah dalam suatu distribusi data. Ukuran tendensi sentral yang umum digunakan meliputi rata-rata, median, rata-rata itu mean, kalau median itu nilai tengah, dan modus itu nilai atau nilai yang sering muncul atau angka yang sering muncul. Nah, setiap ukuran ini memberikan informasi yang berbeda mengenai kecenderungan pusat data dan pemilihannya disesuaikan dengan karakteristik data yang dianalisis. Konsep letak dalam statistik memiliki peranan yang signifikan dalam menganalisis distribusi data. Letaknya itu berhubungan dengan posisi data dalam kelompok tertentu seperti kuartil dan persentil, yang memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penyebaran data dalam suatu populasi atau sampel. Nah, pemahaman yang mendalam tentang penyajian data, ukuran tendensi sentral, dan letak yang sangat penting untuk melakukan analisis statistik yang tepat. Ukuran tendensi sentral seperti mean, median, dan modus membantu kita untuk memahami karakteristik data secara keseluruhan. Selain itu, letak data memberikan konteks yang diperlukan untuk interpretasi hasil analisis. Nah, dengan pemahaman tersebut, analisis data dapat dilakukan dengan lebih akurat,
yang pada akhirnya akan menghasilkan keputusan yang lebih informatif dan tepat pada sasarannya. Itu mungkin pendahuluan sebelum kita masuk di pembahasan. Nah, di sini dalam pembahasan ini kita mempunyai rumusan masalah, yaitu apa toh yang dimaksud dengan mean dan apa yang dimaksud dengan median, terus kemudian apa yang dimaksud dengan modus atau mode. Nah, tujuannya dalam pembahasan ini atau presentasi ini adalah untuk mengetahui konsep pengukuran tendensi sentral, yaitu mean, median, dan mode atau modus. Yang pertama, pembahasan pertama ini ada mean atau disebut juga nilai rata-rata. Nah, nilai rata-rata ini adalah salah satu ukuran pusat yang paling umum digunakan untuk merangkum data. Nilai rata-rata tersebut memiliki kecenderungan atau punya tendensi terletak di tengah-tengah atau pada pusat di antara data-data yang ada. Jadi clue-nya adalah titik tengah dalam data tersebut. Fokusnya di situ. Kemudian dalam mean ini kita bisa bersifat perbandingan atau membandingkan data. Mean memungkinkan kita untuk membandingkan dan artinya kita membandingkan kelompok data yang berbeda. Dengan menggunakan mean kita dapat mengukur dan membandingkan karakteristik yang atau dari berbagai kelompok atau variabel yang memungkinkan kita untuk mengidentifikasi perbedaan dan kesamaan yang mungkin ada di antara mereka. Kemudian dalam mean ini menjadi ukuran pusat yang paling umum digunakan untuk merangkum data. Jadi mean ini memberikan informasi tentang sejauh mana data tersebar di sekitar nilai pusatnya. Data yang memiliki mean yang dekat dengan nilai ekstrim cenderung memiliki distribusi yang lebih besar, sedangkan data dengan mean yang lebih mendekati pusat cenderung memiliki distribusi yang lebih padat. Kemudian yang kedua, pembahasan yang kedua, maaf, ini langsung praktek cara menghitung mean. Pada data tunggal ya, itu rumusnya mean sama dengan jumlah semua data sama dengan sigma i. Ini rumusnya. Untuk mean data tunggal, ya jumlah semua data dibagi dengan banyaknya data.
terus sama dengan sigma I dibagi N atau nilai rata-rata. Nah, untuk min data kelompok, ini rumusnya adalah Mi sama dengan jumlah frekuensi data kali data dibagi jumlah frekuensi. Sama dengan sigma Fn kali Xn dibagi sigma Fn. Itu mungkin secara rumusnya atau prakteknya. Nah, selanjutnya ini contohnya. Diberikan data umur mahasiswa PAI pada kelas 3F sebagai berikut, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ada 13 anak. Yaitu umurnya ada yang 18, 30, 25, 31, 32, 18, 18, 20, 27, 36, 18, 19, 20. Nah, kita coba selesaikan. Nah, diketahui banyaknya data N itu adalah 13. Jadi jumlah mahasiswanya itu ada 13 anak. Kita urutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kemudian kita jumlahkan ya, 18 nya ada 1 2 3 4. 1 2 3 4. Oke. 19 ada satu anak, kemudian yang umur 20 ada 2 anak, yang umur 25 ada satu anak, yang umur 27 ada satu anak, kemudian yang umur 30 ada satu anak, kemudian yang 31 ada satu orang, yang umur 32 ada satu orang, 36 ada satu orang. Nah, kita jumlahkan semuanya, yaitu ketemu jumlah 312 jika kita jumlahkan semua umur ini. Nah, masuk ke dalam rumus Mi sigma N dibagi N, yaitu jumlah keseluruhan. Sigma N itu sama dengan jumlah keseluruhan, yaitu 312 dibagi N-nya. N-nya tadi ada 13, yaitu 24. Kemudian kita bahas tentang median atau nilai tengah. Nah, nilai tengah ini adalah nilai yang persis berada di tengah jika suatu angkatan data diurutkan dari nilai yang terkecil atau terendah sampai terbesar, tertinggi atau sebaliknya. Jadi kita membandingkan distribusi data antara kelompok yang berbeda. Kemudian menjadi pilihan yang baik pada distribusi data yang sikio atau condong pada satu sisi. Ini min. Median. Nah, jika jumlah data dalam maksudnya gini,
Secara sederhana, mean ini adalah nilai tengah median ini adalah nilai yang membagi dataset menjadi dua bagian yang sama besar. Jika jumlah data dalam dataset ganjil, median adalah gini ya, Astagfirullah. Jumlah data dalam dataset ganjil. Nah, median ini adalah nilai di tengah-tengahnya setelah diurutkan. Jadi misalnya kalau 13 ya kita cari tengah-tengah, berarti nilai yang nomor 7. Namun jika jumlah datanya genap, kita ambil dua nilai di tengah, yaitu rata-rata dari dua nilai tengah. Jadi misalnya kalau 14 berarti nomor 7 dengan nomor 8. Nah, median ini adalah nilai data tengah atau bisa diartikan dengan nilai tengah yang didistribusi data 50% dari data atas dan 50% dari data bawah atau data yang diurutkan terlebih dahulu. Nah, sebagai estimasi populasi pada data sampel yang terbatas, ini median juga dapat digunakan sebagai tadi estimasi populasi ketika kita memiliki data sampel yang terbatas. Artinya dalam beberapa kasus median dari sampel dapat memberikan perkiraan yang lebih akurat tentang nilai tengah populasi daripada Nah, meskipun median ini memiliki beberapa keuntungan, penting untuk diingat bahwa tidak selalu memberikan informasi yang lengkap tentang data. Jadi kita perlu menganalisis atau mempraktekkan mana yang lebih akurat, jadi tidak condong ya. Walaupun median ini lebih akurat. Selanjutnya, cara menemukan median. Pertama kita data ganjil. Rumusnya adalah N sama dengan 2N dikurangi 1. Contoh, diberikan data skor secara urut berikut, yaitu 30, 40, 50, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95. Di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11. Nah, kita ambil tengah-tengah, berarti yang nomor 6, tapi diurutkan dulu. N sama dengan 11 jumlahnya. Nah, N sama dengan 2N dikurangi 1. Jadi 11 sama dengan 2N dikurangi 1. 11 dikurangi 1 sama dengan 2N. N-nya itu adalah 5. Nah, kita median, kita pakai rumus ini, median sama dengan N plus 1, yaitu
N-nya itu 5 ditambah 1 berarti 6. Maka median dari data tersebut adalah data ke-6, yaitu 70. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ya, diurutkan ya dari yang terkecil ke yang terbesar. Kita ambil nilai tengahnya setelah kita urutkan, yaitu 70. Kalau data genap yaitu N sama dengan 2N, contoh diberikan data skor urut sebagai berikut. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, yaitu ada 12 skor. Nah, ini diurutkan, kita coba ambil nilai tengahnya. 12 sama dengan 2N. Nah, N-nya berarti 6. Median data antara data ke-6 dan ke-7. Berarti berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu 60 dan 61. Nah, 60 tambah 61 dibagi 2 sama dengan 60,5. Kemudian selanjutnya kita bahas tentang modus. Nah, modus ini adalah nilai yang paling sering muncul. Nah, fungsi peran modus dalam analisis statistik modus memiliki beberapa fungsi dan peran. Yang pertama yaitu mengidentifikasi nilai yang umum. Kemudian yang kedua, mendeskripsikan data kategorikal. Kalau nilai yang umum itu maksudnya adalah fungsi utama modus adalah untuk mengidentifikasi nilai atau angka yang paling umum atau sering muncul dalam dataset. Ini memberikan gambaran tentang apa yang bisa dianggap sebagai nilai khas atau nilai yang paling umum dalam konteks data yang dianalisis. Kemudian yang kedua, modus sangat bermanfaat ketika kita berurusan dengan data kategorikal. Kategorikal itu yang bagaimana? Yaitu data yang memiliki berbagai kategori atau kelas. Misalnya dalam data jenis kelamin, modus dapat memberikan informasi tentang jenis kelamin yang paling umum di antara sampel yang diamati atau dianalisis. Nah, meskipun modus memiliki kegunaan yang signifikan dalam analisis statistik, penting untuk diingat bahwa modus mungkin tidak selalu memberikan gambaran yang komprehensif tentang data.
dalam beberapa kasus, misalnya dataset dapat memiliki lebih dari satu modus yang dikenal sebagai distribusi multimodal. Maka dataset yang dapat memiliki lebih dari satu modus yaitu dikenal dengan distribusi modal. Selain itu, dataset yang terdiri dari nilai yang unik mungkin tidak memiliki modus sama sekali. Kita lanjut, cara menemukan modus ya. Langsung praktek saja. Cara menemukan modus dari sebuah data tunggal sangat mudah, yakni setelah mengurutkan data yang terkecil hingga terbesar. Kita langsung menemukannya pada data yang paling sering muncul atau sering keluar. Contoh, ini nilai rapot siswa kelas 5B sebagai berikut, yaitu 77, 80, 85, 80, 90, 77, 90, 85, 90, 94, 90, 90, 80. Nah, untuk nilai 77 itu ada dua. Kita selesaikan ya. Kita urutkan. 77 ada dua. 80 ada 3, 85 ada 2, 90 ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Nah, 94 ada 1. Kita temukan data yang paling sering muncul, yaitu ya benar 90.